milenial, ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ketemu Kali ini lagi ya. Bersama saya Ditan yang hari ini agak formal. Oh iya. Sama Luka Azita yang hari ini berbunga-bunga. Semoga hati dan dompetnya juga berbunga-bunga. Amin. Lu lagi seneng ya? Berbunga-bunga banget kayaknya. Diseneng-senengin aja guys. Gue rasa, biar imunnya naik. tapi gue tau yang pasti, lu udah kenyang. Hah? Abis makan donat ya? Makan hati. Tapi gue lihat ada donat meses. Dong, harus kenyang, harus bahagia, harus berbunga-bunga kita pokoknya semua. Apalagi pagi-pagi kan, Betul. kita nyambut kalian tuh harus cerah gitu, biar Tapi semangat. ngomong-ngomong sarapan tadi apa? Donat kentang ya? Iya. Ketebak. Kan tadi lihat. Lihat gue. Lihat tadi ada pastinya kopi hitam ya. Iya, itu nggak usah dibahas ya. Itu Luka sajennya. tuh pecinta kopi tubruk. Oh, kopi tubruk. Tapi emang paling enak sih itu Iya sih. sih, Gitu. Itu kayak, salah satu warisan negara yang gue suka. Ya. Kopi model Kopi. tubruk. Yang meskipun kadang kesel kalau udah bikin harus nunggu turun dulu. Yang kita udah pengen buru-buru ya, tapi kan dia harus ngendap dulu. Dia harus nunggu ngendap dulu. Gitu, Gue ampas ya. waktu kecil pernah nyoba minum kopi tubruk tanpa ampasnya turun. Salah. Mampus gak lu? Jadi makin gak bisa tidur. Oke. Ya kan ampasnya diminum. Gak ngerti gimana. Dia ampas aja diminum tuh guys. Gak paham soalnya. Ya kan? Tapi selamat pagi untuk kalian, selamat beraktivitas ya kan. Mudah-mudahan kalian semua yang lagi menyaksikan kita hari ini sehat, diberi Yes. kesenangan lah untuk menjalani hari ini. Iya, pokoknya apapun terjadi, yang penting bahagia. Bahagia ya guys, Yes. jangan lupa dibahagiain Bahagiain aja gitu ya kan. Kalaupun hati kalian lagi nggak enak, gundah gulana atau kayak gimana gitu. Hajar aja terus, dibahagiain aja terus. Kayak kita curhat bareng. Oke, tadi sempat ngomongin tentang kopi tubruk yang merupakan salah satu warisan negara Indonesia yang saya suka. Dan ternyata ini ada salah satu warisan negara Indonesia juga yang ini saya biasa belajar di kelas IPS zaman dulu, ilmu pengetahuan sosial. Ya. IPS masih ada nggak sih? Masih ada, tapi katanya aku baca beberapa hari lalu ada ya, masih, Menteri Pendidikan kita tuh rencana akan menghapus jurusan IPA IPS, jadi nanti umum aja. Semuanya milih, tapi masih ada kan ya kemarin-kemarin nih IPA IPS? Masih. Oke, ini kalau di IPS suka dibahas bahwa Indonesia ini negara yang masuk kategori cincin api. Iya. Kita tuh, ya kan? Kawasan ya. Wilayah cincin api Ring of Pasifik Fire. atau Ring of Fire kalau bahasa Inggrisnya. Nah ini cincin api Pasifik ini adalah serangkaian gunung berapi di Samudra Pasifik. Ini seingat gue ya, ini tuh kalau digambar tuh kayak dari Indonesia nyambung ke Filipina, nyambung sampai ke Jepang kalau nggak salah. Iya. Apa tarikannya tuh kayak gitu, iya. gitu kan? Karena setengahnya nih di Pasifik ini terdapat sekitar 450 rangkaian gunung berapi aktif dan juga tidak aktif. Betul. Kawasan Ring of Fire ini berbentuk setengah lingkaran atau mirip seperti tapal kuda. Nah, cincin api ini terbentang sepanjang 40.000 km yang mengelilingi beberapa lempengan, yaitu ada lempeng Laut Filipina, lempeng Pasifik atau Juan de Fuca, dan juga lempeng Cocos, serta lempeng Nazca. Ya, dan uniknya tuh gitu ya, kalau satu meledak nanti nggak lama ada sebelah. Nyambung. Tapi sampai sekarang ilmuwan nggak bisa memecahkan kenapa kayak gitu, cuman biasanya gitu. Iya, menyambung mereka tuh. Menjadi satu. Ya udah Itulah gitu. Indonesia sambung menyambung. Oke. Dan kawasan cincin api Pasifik ini juga identik dengan peristiwa gempa bumi. Sekitar 90% dari semua gempa bumi ini terjadi di dalam wilayah cincin api. Ini benar banget Filipina, Indonesia, Ingat gak Jepang, kan gempa ada bumi dulu, juga. tsunami kan? Yes. Ya kan? Indonesia, Jepang, Iya, Filipina tuh termasuk. Thailand. Dan gue pernah satu hari ya, gue menginstal aplikasi apa namanya, badan geofisika BMKG. Badan Geografi BMKG. Gue install biar gue tahu gempa bumi. Capek bunyi mulu. Banyak banget di Indonesia, sehari itu belasan, 20-an biasa Lu ternyata. rajin banget. Iya, ting, mulai gempa. Oh kecil tapi gempa mulu kita tuh. Iya, Pada nggak iya. nyadar aja. Beneran capek, akhirnya gue uninstall aplikasinya. Daripada lu takut sendiri. Iya, daripada gue toxic ya kan, takut sendiri gue uninstall. Dia ada aja gitu. Iya, Oke, iya, kita iya. kembali ke Ring of Fire nih. Ini berarti artinya adalah kehidupan manusia yang tinggal di wilayah Ring of Fire ini secara terus-menerus akan berada dalam bayang-bayang ancaman.
Nah, bagaimana sih cincin api atau ring of fire ini terbentuk? Nah, cincin api sendiri terbentuk oleh lempeng tektonik ternyata. Lempeng tektonik ini seperti perahu raksasa di permukaan bumi yang sering bergerak, bertabrakan, dan dipaksa bergesekan antar lempeng yang satu dengan lempeng yang lain. Nah, lempeng Pasifik biasanya ini cukup besar dan dengan demikian ini bisa berbatasan dan berinteraksi dengan sejumlah lempeng besar dan juga kecil ya. Nah, interaksi antara lempeng Pasifik dan lempeng tektonik di sekitarnya ini bisa menciptakan sejumlah besar energi ya, yang pada gilirannya dengan mudah dapat melelehkan batuan menjadi magma. Nah, dari magma selanjutnya akan naik nih ke permukaan bumi sebagai lava, lalu terbentuklah gunung berapi dari situ. Oh gitu Bu Guru. Iya anak-anak, tolong dicatat ya, nanti kalau ada PR biar tahu jawabannya. Iya, tapi emang bener kan ada bedanya magma sama lava. Kalau lava tuh yang udah cair, setahu gue. Gue pikir lava yang suka ada di TV itu loh. Apa- Itu yang kartun lava itu. Ditan gue timpuk Oh, pakai sepatu. gue gak nonton kan. Gue gak nonton. Yang kayak ulet bulu. Enggak, gue gak nonton gue. Ditan lama-lama timpuk sepatu yuk guys ya gitu. Gue taunya yang kembar botak itu. Itu beda lah. Upin-ipin itu Iya, gue tahu. itu jauh gitu. Ya, tapi kalau ngomongin tentang Ring of Fire ini, yang menurut gue unik ini adalah kebetulan semuanya ada di Indonesia, negara tetangga gak kebagian. Parah loh, kita punya Merapi, kita punya Ratusan. Semeru, kita punya, iya kan? Ratusan. Iya. Gue punya Parah. saudara sepupu yang udah naik beberapa gunung dan nama anaknya nama Itu gunung. semua. Rinjani di Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Gue punya temen cewek namanya Rinjani, galak banget. Sama berarti, karena karakter Meledak-ledak Gunung ya. Rinjani itu kan Gak tegas gitu galak kan. banget. Cewek berani sama cowok, dia doang, kita kan berani sama dia. Semeru yang belum lama juga habis erupsi ya, kita lihat sendiri itu aktif sekali tiap tahun. Aktif ya, Bang. ampun, Apalagi itu ya, ampun. itu juga Bun, ada yang aktif banget Bun, ya anak Krakatau Bun. Iya Bun. Namanya juga anak ya Bun ya. Padahal dulu ibunya Krakatau itu Bun ya, pas meledak, itu Keluar. kabarnya membelah ini yang dibilang Antartika. Bukan, asapnya sampai ke Eropa, asapnya Atlantik. menutup. Pokoknya yang jelas adalah asap dari gunung itu sampai menutup Eropa. Bukan hanya asap, tapi Debunya juga. tapi pecahan gunung itu kalau kamu tahu, dia meninggalkan jejak hampir di seluruh Indonesia, kayak di Bangka atau di mana. Laskar Pelangi kamu tahu? Batu-batunya dari Batu-batu situ. itu dari situ. Rusuh banget ya. Rusuhnya bukan main, dan itu gedenya segede-gede. Betul, bahkan setelah meledak Gede. ngelahirin anak. Anaknya pun lebih aktif lagi Masih Bun. aktif Bun. Aktif banget sekali Bun ya, itu kita ngeri-ngeri sedap karena gara-gara aktifnya itu kita juga kemarin tsunami. beberapa tahun lalu ya tsunami yang ada di Banten ya kan. Nah itu juga makanya Indonesia ini sebenarnya agak-agak rawan. Ngeri-ngeri emang rawan. sedap gitu kita tuh. Tapi kan salah satu unsur positif dari itu adalah Menyuburkan. tanah-tanah jadi pada subur gitu kan. Ya. Bahkan cuman Indonesia kayak yang sebutan lempar kayu tumbuh pohon tuh cuman kita doang, karena emang bener. Iya. Lu lempar kayu yang lu pikir usang, nancep jadi udah pohon. jadi itu ntar diemin aja, ibaratnya Saking kayak gitu. kayaknya Indonesia tuh guys ya, kurang apa lagi Indonesia. Ya makanya orang-orangnya kayak gue sombong. Nggak itu gue pribadi, saya pribadi itu ya, nggak bawa yang lain ya. Tapi kayaknya harus deh sombong. Iya dong. Tapi kalau sama orang-orang tertentu aja. Gitu ya. Oke deh. Oke, jangan kemana-mana ya. Yes, kita masih akan membahas tentang Ya. Ring of Fire. Fire. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Kita masih ketemu lagi sama pelajaran geografi ya hari ini ya. Iya, karena kita masih ngomongin soal Ring of Fire. Ring of Fire, bener ya. banget. Cincin api. Cincin api. Nah, di segmen ini kita mau bahas tentang gunung berapi paling aktif di Indonesia. Tadi udah beberapa kan kita spill tuh kan sebelumnya. Aduh, Indonesia tuh banyak banget gunung berapinya. Ada Betul. Semeru, ada Rinjani, ada Merapi Di juga. Bali ada namanya Agung. Gunung Agung, Oh. iya, Pak. Nah ini kalau berdasarkan dari data Indonesia, ini gunung api aktif di Indonesia saat ini berjumlah 127 gunung. Wow. Total tuh nggak salah 400-an gunungnya, tapi yang aktif 127. Nah, jumlah ini menjadi jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Ya iyalah, di mana lagi kalau bukan di sini. Sedangkan keseluruhan gunung api aktif di dunia
itu ada sekitar 1.500 gunung. Nah, merangkum dari Instagram Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, ini ada list gunung berapi paling aktif di Indonesia ya. Yang pertama ini ada Gunung Merapi. Namanya aja berapi-api ya Bun ya. Iya, nah Gunung Merapi itu adanya di mana? Mana sih, Jawa ya? Gak tau gue. Lu geografi ngobrol sama gue, berantakan gue. Gak tau gue. Oke, Gunung Merapi ini sebelumnya mempunyai ketinggian sekitar 2.930 mdpl. Gunung Merapi di bagian Pulau Jawa Tengah ya, Benar, Jawa gue Tengah. berarti. Iya, Nah, Jawa merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia nih. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat. Nah, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggaranya. Oke, dan ini nama Merapi sendiri sebenarnya berasal dari penyingkatan dua kata yaitu Meru dan juga api. Kalau bahasa Jawa, Meru ini berarti gunung, sehingga Merapi ini memiliki arti sebagai gunung berapi. Bukan ini ya, obong ya? Obong tuh apa? Bukan. Itu ada lagu Anoman Obong? Bodoh amat. Api, serius gue. Dulu kan ada filmnya ya, Serius, Misteri Obong? Gunung Merapi. Iya. Gue dulu kecil ngotot. Enggak, itu Misteri Gunung Merap. Nyokap Oh, Merapi. nggak ada Merapi. Karena kan pas nulis I-nya tuh gak kelihatan. Gunung Merap, Bang, Gunung Pi. Merap. Merapi, Merapi. Pas sudah SD Ngotot 20 pelajaran, iya Merapi. Merapi ternyata ya. Iya. Gunung Merap di mana? Oke, dan ini sebagai gunung berapi yang aktif, Merapi ini diperkirakan termasuk dalam golongan gunung berapi purba. Ini disebabkan umurnya yang udah lebih dari ratusan ribu tahun gitu deh. Dan ada dua buku yang membahas sejarah Gunung Merapi. Yang pertama adalah buku Geologic Map of Merapi, Volcano Central Java. Dan juga buku kedua adalah Volcanological Study of Merapi, Central Java. Kedua buku tersebut menyetujui bahwa kelahiran Gunung Merapi ini telah terjadi bahkan lebih dari 400.000 tahun yang lalu. Malahan Gunung Merapi saat itu belum bernama Gunung Merapi, melainkan disebut dengan nama Gunung Bibi. Waduh. Barulah ketika hancur, Gunung Bibi melahirkan anak yang baru diberi nama Gunung Merapi tersebut. Kayak apa ya, Gunung Bibi gede banget pasti ya. Nah, ini bisa diibaratkan ya, waktu itu tuh kayak anak Krakatau aja yang lahir setelah letusan Gunung Krakatau. Iya, nah tuh kan. Anak ini lebih aktif ya, Bun? Aktif Bun, anaknya Bun, beneran. Benar yang tadi udah di-spill sama Ditan. Selanjutnya kita bahas anak Gunung Krakatau nih. Nah, Gunung Anak Krakatau ini merupakan gunung api yang berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan juga Sumatera ya guys. Anak Krakatau ini merupakan gunung api yang muncul setelah letusan pada tahun 1927. Di awal-awal munculnya Anak Krakatau, pulau yang berisikan gunung berapi aktif tersebut tidaklah sepenuhnya muncul terus-terusan. Ada kalanya pulau tersebut surut dan hilang dari pandangan kita. Hal itu terjadi memang di antara tahun 1928 sampai 1930-an yang tercatat hingga 3 kali ya sebelum akhirnya benar-benar permanen di atas permukaan air laut. Sampai sekarang Anak Krakatau masih terus-menerus erupsi dan terus membentuk gunung yang utuh. Di tahun 2010 aja sudah terdapat letusan yang gak berhenti-henti katanya. Ya, betul. Batuk terus dia. Masih belum bisa diketahui dan diprediksi sampai sejauh apakah Anak Krakatau akan terbentuk. Bener banget kan seperti yang Nuka bilang tadi, batuk terus ya. Namanya juga anak-anak ya. Batuk-batuk. Ya, bertumbuh. Batuk pilek. Iya. Masa pertumbuhan ya Bun ya. Bener Iya. banget Bapak. Serem tapi kalau nama anaknya Anak Krakatau gitu kan. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang Gunung Kelut. Ini Gunung Kelut mempunyai ketinggian 1.731 meter dari permukaan laut. Ini merupakan sebuah gunung berapi yang berada di Provinsi Jawa Timur dan merupakan gunung berapi yang tergolong aktif. Gunung ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan juga Kabupaten Malang. Letusan hebat Gunung Kelut ini bahkan tercatat dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1334. Gunung Kelut juga kembali meletus pada tahun 1919, 1951, 1966, 1990, tahun 2007 dan juga 2010. Bahkan letusan yang tahun 2007, 3 November 2007 ini berlangsung selama seminggu guys, disertai dengan muntahan material vulkanik berupa air panas, air mendidih, lahar asap, abu dan juga pasir. Ini sedikit tambahin ya. Jadi kemarin gue sempat ketemu sama teman seorang relawan yang mereka ada ledakan gunung apa sih di Jawa tuh? Semeru. Semeru kemarin kan. Nah, dia sempat jadi relawan di Semeru. Kalau menurut omongan orang-orang yang tinggal di sekitar gunung,
semakin gunung tersebut diambil pasir, ditambang pasirnya, mereka akan semakin memuntahkan. Kalau menurut orang-orang yang di Gunung Semeru itu gitu. Jadi kalau misalnya, kenapa sekarang jadi sering meletus ya? Karena diambil terus pasirnya. Jadi dia muntahin jadi lagi, secara muntahin natural lagi. dia akan muntahin. Oh, untuk Gitu. memproduksi Pasir baru ibaratnya gitu. Itu Itulah ya. omongan orang gunung sih, itu Iya. bukan omongan ilmuwan atau saintifik gitu ibaratnya. Iya, tapi balik lagi ya, ya Tuhan Maha Besar lah ya sudah menciptakan gunung dengan seperti itu gitu, Yes. guys. Ya kan? Oke, selanjutnya kita punya Gunung Bromo yang terletak di kawasan Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur ya. Gunung Bromo ini memiliki keindahan alam yang berupa landscape lembah dan juga ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas 10 km persegi. Nah, sepanjang abad 20 hingga abad 21, Bromo telah meletus sebanyak 68 kali. Terakhir pada hari Minggu di tanggal 10 Januari 2016 silam, di mana Bromo mengeluarkan 11 kali letusan eksplosif disertai gempa vulkanik yang getaran amplitudo jarum seismografnya mencapai 42 mm. Set. Gila ya. Jarumnya sampai segitu ya. Kayak Selanjutnya, gimana itu? Ini kita lanjutkan dengan Gunung Soputan. Ini Ya. Gunung Soputan adalah gunung berapi yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, gunung ini merupakan salah satu gunung api teraktif di Sulawesi serta mempunyai ketinggian 1784 mdpl. Tercatat nih ya, Gunung Soputan ini pertama kali meletus pada tahun 1785. Selain itu, gunung berapi ini juga pernah meletus pada tahun 1907, 1908, sampai 1913. Terus tuh tiap tahun, 1909, 1910, 11 dia meledak terus. Nah, letusan dahsyat terjadi pada tahun 1966 di kawah Soputan. Jadi kala itu isi lava lereng barat ini menutup lubang kepundan Soputan dan mengakibatkan hujan abu setebal 10 cm di kawasan sekitarnya. Tebal banget itu. Tapi sejarah juga mencatat letusan Gunung Soputan yang paling hebat itu terjadi pada tahun 1982 lalu. Saat itu debu panas disertai api ini mencapai ketinggian 4.000 meter sehingga menyebabkan hujan abu vulkanik dengan ketebalan 30 cm dan sampai menutupi rumah warga, guys. Ya, selanjutnya kita punya, ini juga aku agak-agak sedih sih kalau dengar berita tentang Gunung Sinabung ya. Karena Sumatera kan ya? Iya, Sumatera Utara. Karena sampai sekarang memang gunung ini terus-terusan batuk. Kita nggak tahu ya ada rahasia apa yang Tuhan beri untuk daerah Sinabung karena sampai sekarang pun masih terus. Dan itu gunungnya luas banget. Sinabung iya. itu luas banget. Yang Iya. saya cerita saya ke Medan, saya jalan-jalan ke wilayah sebelah itu kategorinya kaki gunung. Sinabung. Nggak kelihatan gunungnya, cuma itu udah Iya, masuk kaki gunung. Iya, karena memang Gunung Sinabung ini adalah gunung api di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. Gunung Sinabung ini memiliki ketinggian 2.460 meter dari permukaan laut. Sinabung sendiri adalah gunung yang telah tertidur selama 400 tahun dan akhirnya kembali aktif di tahun 2010 silam dan mulai meletus pada 2013 dan sampai sekarang tercatat nih ya sejak tanggal 2 Juni 2015 Gunung Sinabung ini berstatus waspada dan masih mengeluarkan letusan hingga Februari 2018 lalu. Letusan Sinabung ini memecahkan rekor erupsi terlama di Indonesia dan efek merusaknya lebih besar ketimbang dari Gunung Bromo yang sebelumnya memegang rekor erupsi 7 bulan berturut-turut. Akibat erupsi Sinabung, ekonomi warga sekitar juga memang pastinya terdampak. Selain ekonomi, jiwa, raga, kesehatan mental, semuanya kayaknya itu terdampak ya. Nah, meski demikian erupsi juga membawa dampak positif di balik negatifnya. Di antaranya pastinya tanah di sana menjadi lebih subur sebab kan material bekas letusan gunung itu terkandung berbagai zat yang sangat diperlukan oleh tanaman. Betul, makanya serba salah gitu di Serba sisi salah, lain iya. tuh jadinya subur gitu Memang kan. pas awal-awal merusak, tapi sesudahnya menyuburkan. Betul, dan ini tuh beda kategorinya sama gunung salju. Gunung salju tuh nggak semenyuburkan gunung kita. Iyalah, beda. Itu soalnya. Beda, guys. Oke. Seru ya, tapi serem-serem gimana gitu kayaknya Iya, kalau bahas kayaknya kalau gunung. habis ngebahas jadi diam ya jadi. Membayangkan gitu, kita tuh nggak ada Kebayang soalnya. apa-apanya kayaknya gitu. Kita tuh kayak kecil banget gitu loh ya kalau ngomongin gunung, kayak berhadapan dari jauh-jauh gunung gede banget gitu kan. Ya. Terus mereka meletus gitu, udahlah nggak kebayang. Jadi lemes gitu kan ngebayanginnya. Oke deh, dan sekian dulu pembahasan tentang gunungnya. Kita take a short break dulu, jadi jangan Iya, betul, kemana-mana betul, ya. betul. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Jadi ini ya, naik napas dulu ya, tadi habis bahas gunung-gunung gitu kan. Kita mah ngebahasnya ringan banget, padahal Itu wow. itu wow loh, gunung-gunung itu mereka powerful banget sebenarnya Aduh gitu gak kan. kebayang sih kalau kita tinggal di sekitaran sana terus melihat sendiri gunung itu meletus gitu. Tapi lu pernah naik gunung? Gue pernah nggak nyampe puncak juga, Enggak. kaki gunungnya hiking gitu tuh. Gunung gede beberapa kali gue, deket kan. Enggak, iya deket. Lu tinggal ke Cibodas ya, dari Cibodas jalurnya. Beberapa kali ke situ gitu kan, lu nggak pernah ya? Gak pernah, satu takut dan memang gak pernah dapat izin dari orang tua juga. Oke deh, sekarang kita balik lagi ngebahas mengenai Ring of Fire atau cincin api gunung-gunung di Indonesia. Jadi di Indonesia juga pernah terdapat letusan gunung terbesar. Dan ini menurut catatan sejarah memang ada beberapa gunung berapi di Indonesia yang letusannya pernah sampai membuat seluruh penjuru dunia berhenti aktivitasnya. Nggak bisa aktivitas akibat semburannya tersebut. Ini nama sepupu gue punya sepupu namanya Mas Boya alias Tambora. Mungkin Kan cadel, terinspirasi. Boya. Mungkin terinspirasi dari nama gunung ini kali ya, Gunung Emang Tambora. iya. Oh, Orangnya gitu. santai, diem. Oh gak kayak Gunung Tambora Enggak, yang. cuman fashionnya punker. Oh, oke. Sampai sekarang udah punya anak tetap pakai gelang pang. Oh, kayak audioman kita ya. Yoi, punker. Kalau dia punker. Kita bahas tentang Gunung Tambora. Ini gunung yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ternyata memiliki sejarah yang menarik banget. Jadi sampai pernah berdampak pada perubahan iklim dunia. Bayangin aja, gunung ini terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, serta Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan juga utaranya. Jadi sebelum meletus, Gunung Tambora ini memiliki ketinggian kira-kira 4.300 meter. Tinggi banget, salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Dan setelah meletus, duar! Tinggi gunung ini hanya setinggi 2.851 meter. 2 kilo hilang. Seh, 2 kilo hilang, bos. sing, Bo. Ini letusan Tambora tahun 1815 tercatat menjadi letusan terbesar dalam sejarah manusia. Tapi gue tambahin dikit, di Amerika tuh ada gunung yang panjang itu, tapi belum sejarah manusia, dia meledak, dia lebih gede lagi. Oh, Ada, tapi sejarah manusia Tambora. ya. Nah, letusan dahsyat Tambora ini mengeluarkan 150 juta meter kubik material seperti asap, batuan, dan 60 megaton belerang ke atmosfer. Bayangkan ya, material tersebut menutupi atmosfer dan menghalangi sinar matahari untuk sampai ke permukaan bumi. Alhasil, ketiadaan sinar matahari mempengaruhi iklim global selama 3 tahun, guys. Bahkan di tahun 1816, setahun pasca letusan Tambora disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Iya, ketutup mataharinya. Ya Allah. Selain itu, suhu bumi juga mengalami penurunan hingga 3 derajat Celcius. Beruntung itu tidak. Pendinginan global. Jangan mengalami kayak gitu ya Allah. Pendinginan global namanya. Jadi Jadi material-material asap dan segala dan debu-debunya itu nutupin matahari. Oh, oke. Matahari nggak bisa sampai ke bumi karena kita kehalang sama itu. Ibaratnya gitu, matahari tetap ada, cuman nggak bisa menembus. Tapi nggak nembus ke kita. Nggak bisa. Iya. Kebayang nggak? Apalagi zaman itu kan nggak ada internet. Pasti kan di daerah lain kan, wah ini kutukan. Ini mau kiamat. Iya, enggak bos, Tambora meledak, mereka nggak tahu. Gitu kan. Gue langsung tahu mereka, aduh gila Itu nih. Tambora ya. Berapa hari lalu yang mau hujan, langit hitam banget Gelap. di Jakarta aja, gue di tol udah, ya Allah ini mau kiamat ya Allah. Iya ibaratnya, padahal bukan Tambora tuh ya. Gue udah takut, gimana ngebayangin setahun loh. Oke, dan akhirnya nih para sejarawan juga memperkirakan ada sekitar 100.000 orang yang meninggal Oke. akibat dampak langsung dari letusan Tambora tersebut ya. Dan letusan ini juga bertanggung jawab atas musnahnya Kerajaan Sanggar, Kerajaan Tambora dan juga Kerajaan Pekat. Dampak kedua atau dampak sekunder dari letusan Tambora juga memakan banyak korban. Ini diambil dari history.com, jadi perubahan iklim akibat letusan Tambora ini ternyata mendorong terjadinya gagal panen dan kelaparan di berbagai belahan dunia. Ya iyalah, tanamannya nggak kena matahari soalnya ya. Dan selain itu, letusan ini juga berdampak secara langsung terhadap mencuatnya pandemi kolera. Semua orang jadi sakit ya. Dan kalau di total maka korban dari letusan Tambora ini bisa mencapai sekitar 10 juta orang selama 3 tahun lebih. Wow, oke, kita Bingung, Bos. kita tinggalkan dulu Tambora, Lemes tapi ada yang bikin lemes lagi juga. Iya. Karena letusan ini juga terkenal dahsyat mandraguna. Ini ada Gunung Krakatau. Aduh, Aduh Bun, anaknya aja aktif banget Bun. Gimana emaknya dulu anak kan? Krakatau. Nah,
tanggal 27 Agustus 1883 itu adalah menjadi waktu paling mencekam katanya bagi Indonesia ketika Gunung Krakatau ini meletus. Sebuah pulau vulkanik tak berpenghuni di Selat Sunda ini meletus secara luar biasa dan mengeluarkan awan gas serta abu yang sangat besar. Dan ini menghasilkan tsunami yang cukup besar juga katanya saat itu dan menewaskan lebih dari 36.000 orang. Saat itu 36.000 orang, gimana saat ini? Gitu kan, saat itu loh, tahun 1800. Kan tadi gue bilang kan, letusannya dia itu batu-batuannya menyebar hampir ke seluruh pantai di Indonesia. Ini kita nggak ngomongin anak Krakatau, kita lagi ngomongin Mama Krakatau. Emaknya Krakatau. Nah, ini berdasarkan dari website Life Science, katanya letusan Gunung Krakatau ini diberikan peringkat 6 pada indeks ledakan vulkanik dan diperkirakan memiliki kekuatan ledakan sebesar 200 megaton TNT. Itu TNT itu alat peledak ya. Padahal kalau bom Hiroshima, Nagasaki tuh yang nuklir itu kekuatannya cuma 20 kiloton. Jauh. Berkali-kali lipat. Jauh ya, berarti ledakan Krakatau itu sekitar 13.000 kali lebih kuat daripada bom yang menghancurkan Hiroshima, Nagasaki, dan lain-lain ya. Bahkan saking dahsyat ledakan tersebut, Gunung Krakatau sendiri runtuh ke laut hingga bagian barat laut pada pulau tersebut hilang. Dan gunung runtuh menjadi cekungan berupa kaldera karena telah memuntahkan seluruh isinya ya. Ini lahirlah si anak Krakatau itu. Iya, nah puing-puing vulkanik dari letusan Krakatau ini menyebabkan matahari terbenam dengan warna merah menyala di seluruh dunia guys. Hingga 3 tahun sesudahnya. Matahari udah panas menyala, ini tambah merah efeknya. Jadi nggak hanya itu, puing-puing vulkanik di atmosfer sangat besar sehingga menyaring jumlah sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Ini menyebabkan suhu global katanya turun 1,2 derajat Celcius pada tahun berikutnya. Nah, suhu akhirnya normal kembali di tahun 1888. Lumayan beberapa tahun. Gue gak kebayang orang zaman saat itu bingung gitu ya, 3 tahun ini kutukan. Ini harus, ini pasti nih ada desa yang berbuat dosa kita yang menanggung kutukan gitu. Ibaratnya karena zaman itu informasi nggak kayak sekarang kan, tahun 1800 cepet loh. gitu kan, internet belum ada, telepon nggak ada. Betul. Keluarga kita yang di desa sebelah bagaimana ini gitu ibaratnya. Oke, setelah Krakatau runtuh menjadi kaldera, masyarakat menyangka nggak ada lagi gunung berapi di sana. Jangan salah. Kemudian muncul nih yang namanya kolam uap dan juga letusan kecil dari kaldera tersebut pada tahun 1927. Nongol deh. Hal tersebut membangkitkan rasa takut pada masyarakat, terutama yang masih ingat dahsyatnya ledakan Krakatau ya. Nggak berhenti sampai di situ aja, dari kaldera tersebut terbentuklah gunung yang baru. Itu adalah gunung berapi yang nggak kalah aktif Bun dari Krakatau Purba dan dikasih nama Gunung Anak Krakatau. Aktif ya Bun? Bun, oke Bun, lanjut. Sekarang kita punya Gunung Toba. Ya kita tinggalkan dulu ya si Krakatau yang sudah, aku tidak membayangkan 3 tahun sinar matahari itu merah menyala ya. Hilang. Udah. Hilang, ketutup sama debu. Iya, oke. Sekarang kita ke Gunung Toba. Van Bemmelen, geolog Belanda yang pada tahun 1939 untuk pertama kalinya mengemukakan bahwa Toba adalah gunung api. Ya, lokasi Danau Toba terbentuk dulunya ini merupakan sebuah gunung yang kemudian meletus hebat. Setelah letusan dahsyat itu, kaldera Toba lalu tertutup dengan batu-batuan beku. Nah, seiring berjalannya waktu, kolam tersebut akhirnya terisi oleh air sehingga membentuk sebuah danau. Ya, dan letusan dahsyat Gunung Toba ini dipercaya hampir memusnahkan umat manusia. Jadi cuma sedikit orang yang dikabarkan selamat dari super volcano ini. Dan diperkirakan populasi manusia yang bertahan waktu itu hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 orang aja akibat erupsi besar itu. Dan emang karena bencana tersebut populasi manusia mengalami penurunan yang sangat drastis. Aduh, letusan dahsyat tersebut katanya menyebabkan guncangan yang sangat hebat di berbagai belahan dunia. Nah, setelah terjadi super volcano ini, bumi mengalami perubahan iklim yang ekstrim akibat dari Gunung Toba yang memuntahkan sekitar 2.800 km kubik abu dan ini membuat atmosfer bumi tertutup hingga 6 tahun lama. Lama ya Bun? Lebih lama. Nah, setelahnya suhu udara dunia menjadi lebih dingin akibat ketutup 6 tahun itu kan. Pusing ya. Ini katanya nih ya, ada saksi letusan dahsyat Gunung Toba, ini bisa terlihat dari debu vulkanik yang ditemukan di beberapa titik di penjuru dunia. Jadi debunya diambil, oh ini dari Toba. Padahal di mana tahu ya? Udah di mana tahu, ini dari Toba gitu. Bahkan sampai ke kutub utara. Tadi kebayang Krakatau 3 tahun, Iya, ini 6 tahun.
Bahkan sampai di Kutub Utara ada debu-debunya dari Toba gitu. Ini bukan cuma Kutub debunya aja. Utara ya, Bo. Iya, batu-batuan purba dari Toba ini juga ditemukan berserakan mulai dari Samudra Hindia sampai dengan India Tengah. Jauh, Bun. Indonesia keren banget dah. Indonesia keren. Udah jangan galak-galak lah gunung-gunungnya, jangan marah-marah lah ibaratnya ya. Aduh, aku cuma bisa. Deg-degan ya, Bun? Untungnya kita tidak ada di zaman itu ya, Untungnya. Pak. Mending kita tarik napas dulu, terus kita bersyukur dulu kalau kita hidup di zaman ini, nggak di zaman itu ya. Oke? Dan jangan terulang lagi, ya Allah, mudah-mudahan. Jangan sampai we're gonna take a short break, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai milenials, kembali lagi di Hai Indonesia. Masih- Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Iya. Masih tegang habis ngomongin gunung-gunung ya? Bukan tegang aja, Bo. Kayaknya langsung pusing pala saya. Kebayang dari 3 tahun atmosfer bumi dipengaruhi ketutup karena Krakatau. Terus tadi baca Gunung Toba yang menyebabkan hampir seluruh populasi manusia hampir habis. Betul. Dan 6 tahun atmosfer bumi ya iklimnya dipengaruhi oleh gara-gara letusan itu. Ledakan Dan gunung tersebut. abunya sampai ke kutub utara. Tapi emang gitu. Jadi yang unik adalah gunung-gunung yang di Ring of Fire ini, Indonesia, Jepang, Filipina, ini meledak-meledaknya itu di era manusia, udah nyatet sejarah era manusia lumayan modern lah, tahun 1700. Kita udah nyatet. Maksudnya udah ada berbentuk tulisan, jadi udah udah ada bisa tulisan. ada sejarahnya lah ya, Betul. udah bisa dituliskan Karena kalau sejarahnya. gue pernah ngikutin tuh ada, jadi Amerika kan gede tuh ya, itu setengahnya ada sebuah gunung purba. Nah, gunung purbanya itu pernah meledak jutaan tahun lalu. Kalau itu meledak lagi hilang dunia ibaratnya. Aduh. Tapi itu ledaknya tuh kayak ratusan ribu, bahkan manusia belum ada mungkin. Aduh. Nah, kalau aduh. gunung-gunung di kita itu ya udah manusia modern ibaratnya. Iya. Gitu. Udah deh kita tinggalin aja dulu ya, bukannya nggak mau bahas sejarah lagi guys ya, tapi Puyang dengarnya ngeri sedap gimana gitu. Ya. Karena gunung-gunung itu masih ada di Indonesia. Iya. Kayak Dan Gunung masih aktif loh. Krakatau, walaupun emaknya Krakatau sudah tidak ada, anaknya aktif, Bun, jangan Aktif, sedih. Bun. Ya, Gunung-gunungnya kan? masih aktif semua. Aduh, Dan pusing. udahlah, daripada kita ngomongin gunung berapi, mendingan kita ngomongin gunung kesuksesan. Asik. Gunung kesuksesan tuh gunung apa cuan. ya? Uang yang bertumpuk menjadi gunung keuntungan. Ini kalau yang kayak gitu nggak apa-apa, bahas biar semangat. Iya. Gitu. Ini kita mau ngebahas kan sekarang ada banyak banget. Waktu itu kita pernah ngebahas NFT kan, non-fungible token. Terus pernah ngebahas juga tentang koin, Bitcoin dan lain-lain. Kripto. Kripto. gitu-gitu. Nah, ini ada lagi nih bagian dari kripto, yaitu di Indonesia itu token A6. Ini yang dikeluarkan oleh Ashanti dan Anang ya? Anang, gue fokus ke Ashantinya, sorry. Jodohku. Fokus. Tapi tak maunya ku begini. Dirimu. Oke, kita nggak ngomongin lagunya, tapi kita mau ngomongin token ASIC. Tokennya ya, ASIC nih singkatan ASIC. keluarga mereka ya? Atau Iya, A6. A6. Oh iya, bini gue pernah jelasin. Asanti, Anang, dan lain. Nama anaknya semua A semua Iya, kan? Aurel, gitu. Azriel itulah. Gitu lah, gue gak hafal lah. Ini pokoknya. token A6 ramai jadi perbincangan warganet setelah dijual untuk publik. Dan A6 ini adalah token milik Anang Hermansyah dan juga keluarganya yang dijuluki dengan keluarga A6. Gue tuh kalau inget Anang, ingetnya Asanti terus. Lu enggak, lu emang inget Asantinya, bukan Ingetnya inget Asantinya. Anangnya. Bunda Asanti gue inget, nggak bisa lupa gue. Nah, token A6 ini adalah aset kripto yang dikembangkan bersama dengan pakar metaverse dari IDM Token. Ada MC Basyar dan juga token kripto ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 25 Januari 2022. Yap, setelah dipromosikan oleh Anang Hermansyah dan keluarga, kripto A6 ini mulai mendapat perhatian dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti ya, Kementerian Perdagangan. Nah, badan ini menyebut kalau aset kripto A6 tidak masuk dalam 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan dalam transaksi aset kripto di Indonesia sesuai peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 ini mengatur tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, peraturan tersebut sudah berlaku sejak 17 Desember 2020 lalu. Lu tau nggak dikasih taunya di mana? Di mana? Di Twitter. Ya ampun. Dijawab sama Mbak Peti. Ini nggak termasuk ya, ternyata intinya belum daftar aja sih. Oh, masih legal. Ilegal. Sekarang udah daftar, waktu itu belum. Oh iya, jadinya Sekarang udah legal. Ya begitu deh dicari-cari. Ya gitulah, ya lagian lu asal-asalan belum daftar ibaratnya. Nah, Yap. nggak lama setelah ramai soal pelarangan token A6 oleh Bapepti,
si pasangan artis tersebut, Anang dan juga Ashanty, akhirnya kemudian membuka suara menanggapi hal tersebut melalui akun Instagram pribadi mereka. Anang dan Ashanty bilang bahwa token A6 Lidahnya susah ya? Yes, hingga saat ini masih dalam proses pendaftaran ke Bapeti. Salah satu persyaratan untuk daftar di Bapeti adalah harus mencapai market cap peringkat 500 di market internasional. Dan ada ya A6 di Pancake Swap, ini merupakan bagian dari proses pencapaian market cap tersebut gitu. Ya, mereka juga menjelaskan bahwa saat ini memang token A6 ini hanya bisa ditransaksikan melalui decentralized exchange ya, yang bernama Pancake Swap dan belum masuk ke pertukaran kripto Indonesia. Keduanya juga mengatakan bahwa A6 token telah berhasil lolos audit di Research Finance yang menyatakan bahwa token A6 ini terbebas dari scam ataupun penipuan. Yap, dan sebenarnya apa sih token kripto itu? Kita pernah bahas sih, tapi kita bahas lagi nih secara umumnya. Token kripto ini adalah mata uang kripto atau mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminannya. Kriptografi sendiri ini merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan juga saluran komunikasi menggunakan kode. Penggunaan kriptografi tersebutlah yang membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi, nggak bisa dipalsuin. Dan artinya transaksi mata uang kripto itu benar-benar asli, nggak bisa dipalsukan. Di Indonesia, aturan mata uang kripto dikeluarkan oleh Bapeti, Kementerian Perdagangan. Ya, kalau mengutip publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya, mata uang kripto ini adalah alat pembayaran digital yang diciptakan dari teknologi kriptografi yang berfungsi sebagai sistem uang desentralisasi untuk mata uang tradisional dan bisa mudah ditransaksikan secara lintas batas. Maksudnya sistem uang desentralisasi ini ialah bahwa jaringan tersebut bisa menghubungkan para pengguna mata uang kripto tanpa memerlukan perantara berupa lembaga perbankan maupun pemerintah. Oleh sebab itu, proses transaksi ini bisa dilakukan dengan biaya yang minimal. Iya, transfer langsung ibarat kata. Gitu. Dan karakteristik itu berbeda dengan transaksi yang menggunakan mata uang dengan sistem terpusat ya, atau melalui perantara bank dan juga lembaga pemerintah kayak kalau kita mau transfer uang ke bank lain gitu ya. Dan ada pihak ketiga atau bank. Ini membuat transaksi dibebani biaya membayar jasa pihak ketiga atau bank. Biasa kan kalau transfer ada biaya tambahan, nah itu dia. Dan ini dilakukan berdasarkan sejumlah aturan maupun batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun bank sentral. Ya, karena memang tidak diterbitkan oleh bank sentral dan tidak bergantung pada kebijakan perbankan, nilai mata uang kripto ini bisa sangat fluktuatif. Pergerakan naik turunnya nilai mata uang kripto sepenuhnya bergantung terhadap permintaan serta penawaran di pasar. Itulah kenapa investasi uang kripto bisa menghasilkan untung yang cukup besar, tapi juga dapat membuat pelakunya bangkrut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Iya, bener banget. Emang harus hati-hati sih. Tapi gue punya cerita, waktu itu ada orang cerita di Twitter, dia itu mulai kripto itu tahun 2016. Dia itu modalnya cuma 50.000. Terus sekarang? Berkembang karena zaman dulu ternyata banyak caranya. Jadi zaman dulu tuh koin-koinnya masih murah. Nggak kayak sekarang, orang udah banyak tahu. Gitu. Zaman dulu tuh cuma perlu ini ngeklik gambar. Kayak nyamain gambar. Ini bunganya warna hijau, samain yang bunyi warna hijau, abis disamain dapat 0, berapa. Dapat 0, berapa. Gitu. Dia zaman dulu tuh kayak gitu, terus didiemin aja sama dia. Karena belum banyak orang tahu juga kali ya. Dan jadinya. Sekarang dia udah menghasilkan 200 jutaan. Wow, dari 50.000 Dari 50.000 itu juga syarat daftar soalnya. Iya, harus gitu. Kalau mau daftar, buka akun kayak akun dompet online gitu, harus masukin uang. Ya udah dia masukin 50.000. Habis itu dia ibaratnya mungut koin. Dia pungut ibaratnya, dia cari yang gratis-gratis dia pungut. Dulu ada game-game juga yang ngasih koin diikutin. Oke. Kesalahannya dia adalah dia waktu itu nggak terlalu fokus dia nggak fokus. Coba dia fokus ke Bitcoin, kaya. Karena mungkin saat itu dia mikirnya cuma ya udah iseng-iseng berhadiah aja Iya, iseng-iseng berhadiah gitu. aja. Kayak sambil ngisi waktu gitu kan. Betul. Nggak tahu bahwa perkembangannya akan sampai kayak gini sekarang Ya, bener gitu. banget. Akhirnya baru Bahkan gue pernah lihat ini kok capturean di Facebook tahun 2012 atau 2014. Dia ikut lomba online, lomba desain itu apalah online. Hadiahnya adalah 14 koin Bitcoin. Oke. Ini saya jual deh 14 koinnya berapa? Siapa yang mau beli? Pokoknya saya jual satu Bitcoinnya 40.000 apa? Dan sekarang tuh satu Bitcoin itu udah ratusan juta. Gue lupa berapa? Oh guys. 600 kalau nggak salah, segituan. Aduh. Lupa gue berapa juta. Bisa gitu ya. Bisa Gue gitu. kadang Bos. dengar orang-orang yang main kayak gini tertarik juga, tapi gue juga takut. Jangan kalau Iya.
kalau nggak pelajarin ngerti, jangan iya. takut. Karena- Kemarin tuh kasihan yang token A6 tuh banyak yang marah-marah karena nggak ngerti. Nah itu asal-asalan kan, Ah. maksudnya ikut-ikutan orang-orang sekitar teman-temannya yang udah pada ngerti, dia nggak ngerti. Kayak gini banyak kan, makanya tadi dibilang bisa membuat kalian mungkin punya uang jadi banyak tiba-tiba, tapi bangkrut juga dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jangan sampai kita bangkrut tiba-tiba ya Iya, guys. kalau kayak gitu ya kan, nggak kerasa nih. Yes, nggak kerasa kita bakal take a short break. Kita udah berada di ujung segmen nih. Kita bakal ketemu lagi abis yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap Tetap di di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, wah nggak terasa kita udah balik lagi ya. Ini udah memasuki segmen terakhir dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap. Nuka sama Ditan masih punya informasi menarik lainnya. Ini menarik banget nih karena gue baru lihat juga ada aturan pemerintah bioskop tuh 50-50. Iya. Bioskop akan tetap dibuka kan. Tetap. Gue pernah bahas juga kan bahwa di Korea tuh bioskop nggak pernah ditutup. Gitu kan. Terus aja lanjut. Iya pilihan aja mau nonton silakan, enggak ya udah. Akhirnya pemerintah bilang bahwa bioskop tuh dibuka dengan hitungan 50-50. Cuma 50% yang boleh masuk Oke gitu kan. itu. Terus ada yang menggelitik juga sih, kemarin aku baru baca dari Lord, Of the Ring, bukan. film gue. Bukan, ini Lord Baden Powell. Iya gue tahu maksud lo. Dari Bapak Pemerintahan. Bapak Pemerintahan katanya nih Omikron gak usah dianggap pusing banget. Kalau yang udah vaksin 2 boleh bebas jalan-jalan ke mall, nggak apa-apa dih. Iya bener sih kan udah divaksin, jangan dilarang-larang lah. Kalau belum baru. Kemarin syaratnya kita ditakut-takutin kan, nggak Vaksin dulu. vaksin ya kan. Nah ini kita udah vaksin, ada lagi nih si Omikron kan Iya. muncul nih. Tapi ya udah nggak apa udah vaksin. Ya udah vaksin kan. Jalan-jalan gitu. aja. Ya udah jalan-jalan aja. Oke, ke jadi mall. bisa nonton di bioskop Nah, dan itu ini dia, ada bisa. ada film baru nih Doctor Strange. Jadi ini ada 6 cameo yang terindikasi ada di trailer dan juga poster dari film Doctor Strange yang kedua. Jadi trailer dan poster resmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini memberikan kode-kode nih atau indikasi kemunculan cameo yang telah dinanti atau menjadi kejutan bagi penggemar. Jadi cameo itu yang kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba nongol nih karakternya gitu. Iya. Di antara para cameo ini ada yang udah terkonfirmasi, tapi ada juga yang belum terkonfirmasi. Tapi yang jelas cameo-cameo ini punya peran yang cukup penting di sequel Doctor Strange ini. Jadi cameo-cameo ini merupakan karakter yang pernah diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe juga, tapi tiba-tiba ada di film Doctor Strange gitu. Kemungkinan dalam bentuk ini ya, live action ya. Dan selain itu ada juga yang berasal dari semesta Marvel yang lainnya yang pernah muncul di film di luar MCU. Kehadiran mereka ini kalau memang dikonfirmasi akan memberikan kabar gembira sih buat para penggemar Marvel Cinematic Universe pastinya ya. Oke, sekarang kita ada ke-6 cameo yang terindikasi bakal hadir di film Doctor Strange kedua. Yang pertama adalah Profesor Charles Xavier. Ini X-Men nih, Profesor X-Men yang kayak gue. Kenapa tuh? Botak. Profesor Charles Xavier ini terkonfirmasi hadir di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Meskipun belum terlihat wujud aslinya, tapi suara khas pemeran aslinya itu si Patrick Stewart udah terdengar di trailer film terbaru itu. Dan Profesor X ini berbicara kepada Doctor Strange yang digelandang ke sebuah ruangan yang mirip ruangan sidang. Dan kehadiran Profesor X ini untuk membuka peluang bagi masuknya karakter lain dari semesta X-Men. Yang bikin menarik nih, sebelumnya sempat muncul rumor kalau yang akan tampil di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini adalah Profesor X yang versi muda yang diperankan oleh James McAvoy yang masih punya rambut. Meskipun begitu, masih ada peluang kemunculan Profesor X versi ini, versi tua ya, di filmnya nanti. Ya, selanjutnya ada Iron Man. Katanya kemunculan Iron Legion dan Ultron Hybrid di trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini menguatkan rumor keberadaan Tony Stark alias Iron Man di film tersebut. Rumornya juga mengatakan kalau Tony yang akan tampil di sini adalah varian atau yang berasal dari universe yang berbeda ya. Kemungkinan Tom Cruise yang akan memerankan tokoh ikonik MCU ini, dan rumor cameo Tom atau Iron Man ini belum terkonfirmasi sih sampai saat ini ya, tapi penggemar sudah sangat menantikan ini nih katanya. Dan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini Tony diperkirakan akan menjadi salah satu anggota Illuminati. Di komik, Iron Man memang menjadi salah satu anggotanya. Iya, benar. Dan selanjutnya nih ada lagi karakter yang namanya Captain Carter. Jadi tameng khas Captain Carter nih terlihat di salah satu pecahan kepingan kaca di posternya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kalau Captain Carter tampil di film ini,
maka ini akan menjadi perwujudan live action pertamanya di Marvel Cinematic Universe ya. Captain Carter sebelumnya diperkenalkan di serial kartun What If tahun lalu, dan teori yang mencuat ini menyebut bahwa kehadiran Captain Carter itu ada kemungkinan terkait erat dengan kemunculan Supreme Strange di film tersebut. Kehadirannya si Captain Carter ini emang belum terkonfirmasi, tapi diperkirakan dia akan membantu Doctor Strange untuk mengatasi masalah di film tersebut. Ya, selanjutnya ada Reed Richards. Reed Richards ini jelas akan tampil di MCU lewat Reboot Fantastic Four. Nah, namun sampai saat ini belum diketahui seperti apa casting dan juga cerita di film tersebut ya. Kalau di komik, dia adalah salah satu anggota Illuminati yang diperkirakan akan diperkenalkan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan sejumlah penggemar yang jeli ini juga sempat mengaku melihat kehadiran sosok Reed Richards alias Mr. Fantastic di trailer Doctor Strange 2. Nah, dia menjadi salah satu orang yang duduk di kursi ruang sidang Doctor Strange di markas Illuminati. Belum jelas Reed versi mana yang muncul di film ini, tapi spekulasi menyebutkan Reed tampil adalah versi asli di film yang diperankan oleh Ioan Gruffudd. Oke, dan selanjutnya jagoan gue, ini ada Deadpool. Emang kalau ngomongin Deadpool tuh nggak bisa dipungkiri lah, Deadpool nih salah satu karakter yang keren banget di Marvel. Dan ini paling dinantikan kehadirannya juga pastinya di MCU, di Marvel Cinematic Universe. Karakter ini selalu muncul dalam teori dan kemungkinan cameo di hampir setiap proyek barunya Marvel Cinematic Universe, bener. Dan sepertinya penantian itu bakal selesai dengan perilisan Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini. Jadi ada sejumlah penggemar yang mengaku kayaknya ngeliat bayangan Deadpool deh di poster Doctor Strange yang kedua ya. Spekulasi kalau karakter ini benar-benar bakal debut di Marvel Cinematic Universe lewat film itu kian diperkuat dengan banyak cuitan penuh rahasia dari karakternya gitu. Si Rob Liefeld dia menanggapi berita di comicbook.com, dan kalau Deadpool emang tampil di Doctor Strange 2, maka ini akan mengkonfirmasikan Deadpool 3 terjadi di Marvel Cinematic Universe. Bener, baru nyampe 2. Ini ada Monica Rambeau. Monica Rambeau ya, di trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness ada sesosok karakter yang terbungkus api menyerang Wanda Maximoff. Nah, sejumlah spekulasi menyebutkan kalau itu adalah Monica Rambeau ya. Dia kali pertama diperkenalkan di serial WandaVision. Sebelumnya banyak yang menyebut kalau karakter di trailer itu adalah Captain Marvel. Tapi teori yang mengemukakan adalah Monica yang tampil di film ini adalah varian Captain Marvel dari semesta lain. Kalau di komik, Monica adalah orang kedua yang mengenakan mantel Captain Marvel dan memiliki kekuatannya. Di MCU, Monica telah diperkenalkan sebagai superhero baru yang bernama Spectrum. Ya, pertarungannya dengan Wanda pun bisa dipahami karena keduanya pernah punya sejarah gitu. Gitu. Ini seru sih, meskipun gue udah nggak begitu ngikutin Marvel Cinematic Universe, jadi gue memang agak tidak bingung. pernah. Gue agak bingung nih yang Gua agak mana, bingung. masih nebak-nebak aja gitu. Gue nggak yakin sebenarnya yang terjadi yang mana. Karena setahu gue Iron Man juga udah meninggal dia, tapi kok tadi ada lagi. Masih ada lagi. Iya, karena dia ternyata punya geng lain kan, tadi disebutkan juga kan. Ya tadi kan dari semesta lain ya. Ibaratnya kayak gitu, enak juga ya, bisa ada dari semesta lain ibaratnya. Bisa begitu ya? Reinkarnasinya sering-sering Mungkin, tuh. tapi Deadpool tuh karakter favorit gue karena dia sangat lucu menurut gue. Oh iya, gue gak pernah nonton. Ada Deadpool, jadi dia nggak bisa mati. Lo kok bisa begitu? Iya, Terus dia hidup terus? Abis ditusuk, dicabut, nutup lukanya. Begitu terus? Iya, terus dia apa ya, dia sangat sadis tapi sangat lucu. Loh, kayak gimana contohnya? Iya, gitu sambil ngebunuh orang jahat sambil melawak. Jadi kayak tebak-tebakan gitu. Kalau tebak-tebakan lo bener nggak gue bunuh misalnya. Kalau lu salah gue bunuh Iya, lu dan gitu. ternyata tebak-tebakannya bener, dibunuh juga bener. Ibaratnya kayak gitu. Ada-ada aja ya. Itu Deadpool tuh salah satu karakter favorit gue sebenarnya. Jujur sih, aku memang nggak pernah nonton. Tapi Maksudnya kan serial gini kan, ini. lo tahu tuh Avengers siapa aja, lo kurang lebih tahu, pernah lihat lah foto-fotonya kan. Nah, kalau misal jadi gabung sama Fantastic Four dan sama X-Men, mahal itu bikin filmnya. Iya, Avenger aja udah mahal. Iya, Avengers-nya Udah mahal. Ini kalau misal Tapi kan digabung. pasti dia tahu. Iya memang mahal, tapi kan keuntungan yang Oh dia iya. dapat. Tapi maksud gue adalah itu, kalau misalnya gabung sama Fantastic Four dan juga X-Men, wah, Gokil sih. hayalan masa kecil gue. Oh iya. Dulu tuh gue waktu kecil pernah denger, waktu kecil kan udah dibahas Marvel Cinematic Universe nanti ada mulai tahun 2011-an. Oh iya kayak gimana tuh? Iya, nanti Iron Man bakal ketemu sama Thor. Hah? Gitu. Kita nggak kebayang kan, kita kan mikirnya mereka nggak Iron bakal Man, ketemu. Thor. Iya. Iya kan film Thor sendiri, film Iron Man sendiri, udah. Nah nanti akan digabungkan deh tuh semua. Nah itu gue dulu gak kebayang kayak, oh gitu ya bakal ketemu. gitu. Oke, dan sekarang kita udah lihat bahwa itu Bahkan, udah ketemu.
gitu. Seru ya? Itu sama kayak di Indonesia tuh ada beberapa sinetron yang cinematic universe, kayak Sidul tuh juga ada cinematic universe ya kalau menurut gua sebenarnya. Iya. Kan sempat ada cerita tentang si Mas Karyo sendiri kan? Mas Karyonya sendiri, mangganya sendiri. Ada kan ya dibikin. Atunnya sendiri. Sempat dibahas kayak gitu-gitu juga. Jadi nanti ketemu mereka satu wadah. jadi sebenarnya tuh ada Sidul Cinematic Universe juga kalau menurut gue. Iya. Gue penasaran kalau Sidul kan pada makannya begitu gitu ya. Itu kalau Avengers dan Iron Man gitu-gitu makannya di mana tuh ya? Beda lah, jangan disamain. Kamu mau makan jadi lapar gue. Lapar loh. Ya udahlah, kita Kayaknya akhirin pamit dulu ya. Ah. Pamit dulu. Kita kayaknya tadi sarapannya masih kurang. Yes. Ya, kita harus sarapan balik kayaknya. Kalau kayak gitu terima kasih yang sudah menyaksikan Hai Indonesia episode kali ini. Semoga kegiatan kalian hari ini lancar, kalian diberi kesehatan. Betul, jangan ya. lupa bahagia pastinya ya. Iya, biar imun kalian naik di masa pandemi. Betul, dan jangan lupa protokol kesehatannya juga 6M, menggunakan masker, mencuci tangan. Menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, kayaknya disahkan dulu lebih baik ya guys ya. Buffalo gathering is not good for you guys, Iya, jadi betul. jangan ya. Kalau gitu, akhir kata gue Ditan Sudiro, pamit undur diri. Ya, Doka Azwita beserta tim yang bertugas hari ini juga kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi dari episode lainnya Kita dari ketemu Hai lagi di Indonesia. episode lain dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Bye.